Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru sekalian, kita berjumpa kembali dalam aktivitas berbagi kali ini. Dan langsung saja pada poin barangkali Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pemahaman bersama Bapak Ibu terkait dengan RPP pembelajaran mendalam. Ya, jadi referensi master ini saya dapatkan dari Diklat Pembelajaran Mendalam Kepala Sekolah yang beberapa waktu yang lalu sudah kami laksanakan begitu. Dan ini tentu akan menjadi rujukan bagi kita semua tatkala kita sekarang melaksanakan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional dengan basis pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, Bapak dan Ibu, kaitan dengan RPP yang semestinya kita susun dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam adalah di sini ada komponen minimum perencanaan pembelajaran. Dari judulnya kita mampu mengidentifikasi bahwa di sini disebutkan komponen minimum. Artinya ini adalah hal-hal yang bersifat pokok. Apakah mungkin boleh menambahkan hal-hal lain kaitan dengan untuk melengkapi dan menyempurnakan rencana pembelajaran kita? Tentu saja boleh Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal komponen minimum perencanaan pembelajaran itu ada beberapa bagian yang wajib ada barangkali dalam penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah identifikasi. Ini identifikasi di mana di dalamnya itu memuat 8 dimensi profil lulusan. Dan ini merupakan hal yang paling esensial yang membedakan dengan pola-pola rencana pembelajaran yang kemarin-kemarin seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kemarin kita konsentrasi kepada dimensi profil pelajar Pancasila dan saat ini kita berubah menjadi dimensi profil lulusan, di mana ada 8 poin yang memang ini menjadi standar capaian dari produk belajar kita dalam hal ini peserta didik dalam setiap proses pelaksanaan pembelajaran. 8 profil lulusan ini diantaranya ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Komponen kedua pada perencanaan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam adalah desain pembelajaran Bapak dan Ibu. Di dalam desain pembelajaran itu memuat 5 aspek, diantaranya ada tujuan pembelajaran, kemudian praktek pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian pada komponen yang ketiga itu pengalaman belajar, di mana di sini kita nanti akan menuliskan langkah-langkah proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Begitu yang di dalamnya tentu saja masuk ke 3 tahapan, yaitu tahapan memahami, tahapan mengaplikasi, dan tahapan merefleksi. Kemudian komponen terakhir pada minimum perencanaan pembelajaran berbasis PM atau deep learning ini itu terbagi dalam 3 fase juga. Yang pertama asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen di akhir pembelajaran. Nah, kaitan dengan pembahasan ini, kita sekarang akan masuk begitu ke apa namanya praktik kita pada saat penyusunan atau pembuatan RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya sudah coba untuk ketik ulang dari format ini agar bisa terlihat dan juga terbaca lebih jelas. Untuk kemudian kita akan bahas satu persatu Bapak dan Ibu kaitan dengan komponen minimum daripada perencanaan pembelajaran ini. Baik, kita mulai saja masuk ke uh, aksi nyatanya. Kita mencoba untuk menyusun rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Uh, di sini ada identitas RPP-nya ya. Karena tadi pendekatannya atau komponen minimum, maka apabila kita ingin menambahkan data-data pendukung kaitan dengan untuk penyempurnaan RPP ini tentu saja dibolehkan Bapak dan Ibu. Apakah formatnya harus seperti ini? Tentu saja tidak. Silakan sesuaikan saja dengan kebutuhan ataupun juga penyesuaian di satuan pendidikannya masing-masing. Saya mencoba untuk membuat RPP dengan pendekatan deep learning ini untuk di sekolah dasar kelas 2 semester 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuannya ini fleksibel saja, sesuaikan dengan
pelaksanaan yang sebenarnya barangkali Bapak dan Ibu. Kemudian topiknya fakta dan opini, alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau 2 JP, dan hari pelaksanaannya itu juga tentu disesuaikan dengan pelaksanaan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke komponen. Komponen utama daripada perencanaan pembelajaran mendalam ini yang pertama adalah identifikasi. Kemudian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada poin identifikasi ini atau komponen identifikasi ini kita nanti diharuskan untuk memilih target capaian 8 dimensi profil lulusan. Nah, apakah pertanyaannya mungkin ke-8 dimensi profil lulusan ini harus kita pilih semua dalam setiap kali kita melaksanakan kegiatan pembelajaran atau dalam satu kali penyampaian rencana pembelajaran? Tidak, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih saja beberapa yang memang menjadi target sasaran prioritas yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Misalkan saya dalam mengajar bahasa Indonesia, kemudian dengan topik fakta dan opini, kemudian dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit ini, semisal saya memilih dimensi profil lulusan yang ke-1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam prosesnya tentu saja anak diarahkan untuk bisa berdoa sebelum belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan keyakinan dan juga agama yang kita anut, baik Bapak dan Ibu guru termasuk juga para peserta didiknya, seperti itu. Kemudian saya juga memilih dimensi profil lulusan yang kedua, kewargaan. Kenapa? Karena memang dalam prosesnya nanti dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan, misalnya anak dituntut untuk mampu mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai karakter berupa saling menghargai pada saat mengeluarkan pendapat, kemudian dalam aktivitas-aktivitas yang lain tentunya. Kemudian penalaran kritis, saya juga masukkan di sini. Kenapa? Karena dalam proses pembelajarannya nanti anak diharapkan untuk bisa mengidentifikasi, membedakan mana kalimat yang termasuk fakta dan juga kalimat yang termasuk juga opini. Itu salah satunya. Kemudian kreativitas saya juga masukkan ya dalam pokok bahasan atau topik bahasan ini. Kenapa? Karena nanti anak juga dituntut untuk membangun kreativitas dirinya, misalkan dengan membuat 2 atau 3 kalimat misalkan yang bersumber dari kajian lingkungan sekitar sekolah dengan kategori fakta dan juga opini. Kemudian saya juga pilih kemandirian karena nanti dalam prosesnya saya akan mengukur bagaimana tingkat kemampuan kemandirian siswa baik dalam belajar dalam baik dalam belajar secara individual maupun secara kelompok. Nah, itu Bapak dan Ibu, misalkan saya ini memilih 5 dimensi profil lulusan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik bahasan fakta dan opini, yaitu DPL ke-1, DPL 2, DPL 3, DPL 4, dan DPL 6. Apakah ini mutlak harus seperti itu? Tidak, Bapak dan Ibu. Sekalipun Bapak dan Ibu mungkin melaksanakan pembelajaran dengan topik yang sama, pelajaran yang sama, kelas yang sama, Bapak Ibu boleh berbeda. Boleh hanya memilih 2, 3, 4, atau mungkin semuanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut kepada komponen yang kedua Bapak dan Ibu, desain pembelajaran, bahwa pada desain pembelajaran itu ada 5 elemen yang memang harus kita jalankan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis deep learning atau pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari topik, fakta, dan opini diharapkan ya siswa dapat memahami perbedaan fakta dan opini misalnya, kemudian siswa dapat mengidentifikasi kalimat fakta dan opini dalam teks sederhana, siswa dapat menyampaikan pendapat ataupun juga opini dengan bahasa yang santun. Nah, hal terpenting yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu kaitan dengan tujuan pembelajaran adalah bagaimana kita harus mampu mengidentifikasi KKO atau kata kerja operasional yang sesuai. Artinya yang sesuai itu adalah bagaimana kita menggunakan kata kerja operasional yang memang mengarahkan kemampuan daya pikir peserta didik kita atau anak-anak kita menuju kepada high order thinking skill atau HOT seperti itu. Dan Bapak Ibu tentu saja sudah sangat memahami bagaimana kita memilih model-model kata kerja operasional untuk kemudian bisa merujuk pada penguasaan peserta didik kaitan dengan keterampilannya dalam berpikir tingkat tinggi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian
Elemen yang kedua dari komponen desain pembelajaran adalah praktik pedagogis. Nah, pada elemen ini Bapak dan Ibu nanti atau kita semua pada saat mengajar itu diharuskan untuk menuliskan pendekatan ataupun metode, strategi ya, kemudian model daripada pembelajaran yang akan kita laksanakan. Misalkan saya di sini menggunakan pendekatan student centered learning dengan diskusi tanya jawab dan permainan kartu fakta dan juga opini. Nah, kemudian yang kedua, guru memfasilitasi bukan sekedar memberi informasi tetapi membimbing proses berpikir kritis. Artinya apa? Kita sebagai guru hadir di tengah-tengah aktivitas pembelajaran siswa untuk kemudian membersamai proses pembelajaran mereka sehingga pada akhirnya merujuk kepada ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kaitan dengan yang poin satu ini, saya coba untuk mengulang kembali atau mengulas kembali Bapak dan Ibu sebagai bentuk pemahaman kita saja bahwa dalam pembelajaran mendalam, saya berikan referensi mungkin kepada Bapak dan Ibu bahwa kita sebetulnya dalam praktek pedagogis sudah memiliki ataupun sudah memahami beberapa model atau desain skill strategi pembelajaran yang sudah terbukti efektif. Artinya kegiatan-kegiatan yang ini Bapak dan Ibu semestinya kita sudah jalankan dan kita sudah paseh untuk kemudian kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan praktek-praktek pedagogis menggunakan metode-metode dan juga strategi-strategi yang ini. Nah, kemudian kaitan dengan penguatan dan juga penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran mendalam, ini juga ada praktek inovasi baru kaitan dengan model, strategi, dan juga assessment. Nah, jadi agar pelaksanaan kegiatan apa pembelajaran kita dengan basic pembelajaran mendalam itu menjadi lebih sempurna, lebih berdampak, lebih memberikan hasil, dan hasilnya tentu sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita semestinya harus mulai menggunakan praktek pedagogis yang terbukti efektif ini, kemudian kita gabungkan dengan praktek inovasi baru dalam proses pembelajaran dengan model-model seperti ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa mencari apa atau menemukan penjelasan-penjelasan ini kita bisa bahas mungkin lain waktu atau mungkin Bapak dan Ibu dengan melihat tayangan ini pun kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber untuk kemudian kita uh, memulai untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing itu sesuai dengan praktek pedagogis yang terbukti efektif, kemudian kita nanti gabungkan juga dengan praktik inovasi terbaru. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam praktek pedagogis, rancangan pembelajaran yang saya susun itu tidak hanya yang saya sebutkan tadi, ini adalah jenisnya Bapak dan Ibu. Dan bahkan mungkin selain daripada ini pun masih banyak yang memang Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu pahami untuk kemudian bisa memberikan akses kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran dengan basic pembelajaran mendalam. Seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke desain pembelajaran Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran. Dan kemitraan pembelajaran ini adalah diharuskan dalam proses pembelajaran mendalam. Kenapa? Karena memang indikatornya di sini kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi kolaborasi ini merupakan suatu bentuk daripada kemitraan, baik itu antara guru, kemudian guru dan siswa, dan guru dan orang tua, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi fakta dan opini dari bacaan. Nah, ini juga ketika ada interaksi, kemudian eh, dalam bentuk kerja kelompok, diskusi dalam kelompok belajarnya, maka ini pun masuk ke dalam kategori kemitraan pembelajaran. Kemudian lingkungan pembelajaran Bapak dan Ibu, kelas disetting secara kondusif, kemudian pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk media pembelajaran, ya. Salah satunya mungkin kartu kata, bacaan pendek, bacaannya bisa bersumber dari print out atau mungkin bisa kita tunjukkan langsung dalam tayangan digital. Kemudian guru juga menciptakan suasana saling menghargai dalam mengemukakan pendapat. Makanya tadi saya memilih kewargaan. Inilah korelasinya dengan pelaksanaan pembelajaran seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian desain pembelajaran yang selanjutnya adalah pemanfaatan digital, di mana guru memilih contoh teks digital berupa artikel pendek atau berita online sederhana. Nah, hal ini mungkin ini disyaratkan, diharuskan untuk
kita melaksanakan kegiatan ini. Kenapa? Karena hal ini akan memberikan akses kemudahan juga bagi kita semua tanpa harus repot. Kita hanya menggunakan perangkat digital, ada akses internet, kemudian mencari referensi dan sumber sebagaimana pembelajaran yang dibutuhkan itu akan sangat diberikan kemudahan dalam hal ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian siswa berlatih menggunakan gambar atau juga video singkat sebagai bahan identifikasi fakta dan opini. Alangkah lebih pas barangkali untuk kegiatan ini apabila kita sudah memiliki sarana plat panel interaktif ya di sekolah untuk kemudian hal ini bisa dengan mudah dilaksanakan untuk menunjang kelancaran pembelajaran kita dengan peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya komponen minimum yang ketiga Bapak dan Ibu yaitu pengalaman belajar. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan sedikit di awal bahwa pada pengalaman belajar itu kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Karena konteksnya tadi minimum, maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita dibolehkan untuk menambahkan sebagai bentuk penyempurnaan dari rancangan pembelajaran yang kita susun. Nah, maka di sini saya mencoba untuk menambahkan pendahuluan. Biasa ya Bapak dan Ibu, kita di awal pembelajaran itu melaksanakan ya salam, kemudian berdoa, kemudian sebagai bentuk persepsi, ya saya sudah menyiapkan juga, barangkali guru sudah menyiapkan media pembelajaran untuk kemudian kita akan gunakan sebagai bentuk asesmen awal begitu terhadap peserta didik. Guru menunjukkan gambar buah mangga lalu bertanya, buah mangga rasanya manis, fakta atau opini. Kemudian buah mangga adalah buah yang paling enak, fakta atau juga opini. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal pembelajaran sebelum kita melakukan pembahasan materi. Ini berfungsi untuk memformulasi pemikiran peserta didik untuk kemudian mereka bisa masuk ke wilayah materi pelajaran yang akan kita ajarkan pada saat itu. Setelah itu, kita menyampaikan tujuan pembelajaran, apa target-target yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, bagian daripada pengalaman belajar adalah kita masuk ke kegiatan inti, adapun pembagian waktu itu fleksibel saja Bapak dan Ibu, silakan disesuaikan. Nah, pada tahap kegiatan inti ini, kita masuk ke tahap memahami atau understanding. Pengalaman belajar yang intinya itu ini, Bapak dan Ibu. Pada tahap memahami atau understanding ini, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah guru menjelaskan pengertian fakta. Artinya mungkin di situ kita bisa jelaskan clue-nya, kalau fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi, atau mungkin bisa dibuktikan, begitu, dan opini itu adalah pendapat atau pandangan seseorang. Dan ini adalah merupakan pengetahuan esensial sebab pada tahap memahami ini, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru harus memberikan pengetahuan-pengetahuan esensial atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya mendasar untuk dijadikan sebagai pondasi pemahaman dan juga pengetahuan peserta didik pada saat proses pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian siswa membaca teks sederhana, misal berita tentang kegiatan sekolah. Kemudian bersama-sama siswa menandai kalimat fakta dan juga opini. Artinya siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dari bacaan yang sudah mereka baca, mana kalimat yang termasuk fakta dan mana kalimat yang termasuk opini, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kedua adalah tahap mengaplikasi atau playing. Pada saat ini anak itu sudah memasuki tahap lanjutan dari tahap memahami Bapak dan Ibu. Ya, misalkan kita sebagai guru dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah kita siapkan, begitu kaitan dengan topik dan materi bahasan yang akan kita laksanakan hari ini, misalnya permainan kartu fakta dan opini. Ya, guru menyiapkan kartu kalimat, kemudian diperintahkan untuk dibaca, kemudian setelah itu siswa mengangkat tanda faktakah atau opinikah begitu dari kartu kalimat yang kita tunjukkan kepada mereka. Kemudian diskusi kelompok, setiap kelompok mendapat 5 kalimat campuran. Sudah kita dalam bentuk print out misalkan, sudah kita siapkan, lalu memisahkan dari 5 kalimat campuran tersebut mana yang masuk kategori fakta dan mana juga masuk kepada kategori opini. Kemudian siswa menuliskan 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini tentang sekolahnya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, tahap lanjutan daripada tahap memahami itu adalah tahap mengaplikasi. Pada saat memahami, siswa itu diberikan pemahaman esensial atau pemahaman-pemahaman pondasi sebagai dasar mereka untuk bisa memahami apa yang kita pelajari.
Kemudian pada tahap mengaplikasi dari pemahaman yang sudah mereka miliki, bagaimana mereka bisa mengkontekstualkan pemahaman tersebut dalam pola-pola kehidupan nyata ataupun pola-pola apa pemahaman lain yang memang terkait dengan proses eh, pemahaman esensial yang mereka pelajari di awal tadi, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah tahap refleksi atau reflecting, ya. Siswa menceritakan pengalaman belajar hari ini, apa yang mereka pahami tentang fakta dan opini. Dan ini penting Bapak dan Ibu, untuk kemudian kita selalu melaksanakan refleksi dalam setiap kali proses pembelajaran. Kemudian guru mengajak siswa menghubungkan pentingnya membedakan fakta dan opini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat kegiatan refleksi ini merupakan tingkatan akhir dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan dalam setiap kali alokasi waktu pembelajaran seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga pada tahap refleksi ini anak juga dituntut untuk berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi ya, kemudian berpikir bagaimana mereka bisa mengidentifikasi dari proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah mereka laksanakan sehingga masuk ke wilayah generalisasi atau menyimpulkan daripada hasil ataupun juga proses capaian berpikir dan juga belajar mereka selama dalam proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, saya tambahkan juga penutup 15 menit dan ini boleh kita cantumkan karena tadi batasannya adalah komponen minimum sehingga kita bisa tambahkan poin-poin yang dianggap perlu. Pada penutup 15 menit ini Bapak dan Ibu mungkin bersama guru, bersama-sama dengan siswa itu mengadakan review singkat, bagaimana kita bisa mengulas kembali mengenai perbedaan fakta dan juga opini, kemudian guru memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif, ya, kemudian refleksi bersama, siswa menuliskan satu hal baru yang dipahami dari apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian doa tutup. Selanjutnya Bapak dan Ibu, eh, apa komponen minimum keempat adalah asesmen pembelajaran. Nah, pada asesmen pembelajaran ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwa asesmen dalam uh, proses perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 3, asesmen awal, proses, dan juga akhir. Nah, asesmen awal atau pretestnya, pertanyaan lisan yang tadi sudah dijelaskan di awal begitu, bagaimana guru bisa menanyakan uh, apa kategori fakta atau juga opini gitu kan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pertanyaan pemantik agar siswa bisa terarahkan dasar berpikirnya pada materi yang akan kita pelajari di hari tersebut. Kemudian asesmen proses itu sifatnya formatif, tadi masuk ke dalam kegiatan observasi diskusi kelompok, kemudian permainan kartu dan juga fakta opini begitu. Itu adalah bagian daripada penilaian proses yang bisa kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah asesmen akhir atau post test. Ya, ini kita sebagai guru bisa menugaskan juga kepada siswa baik secara individu atau mungkin juga masih tetap dalam konteks kelompok menuliskan 2 fakta dan opini tentang lingkungan sekolah. Kemudian terakhir refleksi tertulis ataupun lisan apa manfaat membedakan antara fakta dan opini. Ini merupakan tingkatan pengukuran akhir kepada siswa terkait dengan proses capaian belajar yang sudah dilaksanakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini pokoknya atau komponen utamanya dalam RPP pembelajaran mendalam. Seperti itu Bapak dan Ibu pada saat ini kita sedang hit-hitnya begitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, kemudian di sini tentu saja di akhir silakan Bapak Ibu nanti tulis namanya, nama guru, kemudian kepala sekolah juga mengetahui di bawah ini ya. Selebihnya nanti juga apakah boleh Bapak dan Ibu misalkan menambahkan lampiran, lampiran satunya berupa sumber dan media pembelajaran, ini sifatnya opsional, artinya ya sebaiknya ditulis karena kita memang harus mengetahui dari mana sumber referensi materi yang kita ajarkan kepada peserta didik agar lebih sempurna rencana pembelajaran kita. Ya, contohnya seperti ini, sumber belajar dari materi yang sudah tadi dijelaskan di atas, misalkan buku teks bahasa Indonesia kelas 2, kemudian artikel atau teks sederhana, ya, berita kegiatan sekolah, atau mungkin dari sumber yang lain, kartu fakta dan opini, gambar, video singkat dari media digital. Kita bisa nanti cantumkan link digital yang atau link web ataupun link referensi yang kita gunakan.
seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian lampiran keduanya itu rubrik penilaian RPP, fakta dan opini, penilaian sikap. Ya, misalkan apakah bentuknya harus seperti ini? Tidak Bapak dan Ibu, tentu saja kita diberikan kebebasan dalam hal ini apa poin daripada sikap yang akan kita ukur dalam proses pembelajaran. Ini saya berikan contoh saja, misalkan aspek sikap yang akan diukur adalah disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan santun. Nah, ini indikatornya, kemudian ini skor capaian apabila anak berada di posisi posisi sebagaimana kategori atau kriteria ini, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, tentu saja ini harus kita juga laksanakan. Kenapa? Karena agar kita mengetahui seberapa tercapai tujuan pelajaran yang sudah kita sampaikan tadi setelah proses pembelajaran. Nah, ketika penilaian pengetahuan, mungkin aspeknya Bapak dan Ibu bisa ubah, bisa modifikasi, atau bisa ciptakan hal-hal baru sesuai dengan materi pelajaran. Misalkan kalau dalam pokok bahasan ini memahami fakta, memahami opini, kemudian ketepatan konsep, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penilaian keterampilan, rubriknya seperti ini Bapak dan Ibu. Sebagai contoh saja ini, misalkan saya akan mengukur identifikasi fakta dan opini, kemudian penyampaian lisan, dan juga kreativitas. Dan tentu saja ini adalah kriteria penskorannya sudah disiapkan untuk kemudian nanti kita bisa menempatkan skor berapa kepada peserta didik kita dalam proses pencapaian keberhasilan pembelajarannya, baik dari segi sikap, segi pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, kaitan dengan skor dan juga kategori nilai. Mungkin tidak juga harus mutlak seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu gunakan konsep penilaian yang biasa Ibu jalankan, dan tentu yang paling penting adalah hal yang paling mudah yang bisa kita laksanakan dalam setiap proses pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kiranya cukup untuk pembahasan RPP dengan basic pembelajaran mendalam. Ini yang menjadi hal pokok yang membedakan barangkali antara RPP yang kemarin kita gunakan dan saat ini kita gunakan, karena memang ada sedikit perubahan pada pendekatan yang kita gunakan. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu, apakah dalam menyusun RPP itu kita juga harus mutlak seperti ini, misalkan menggunakan kotak-kotak seperti ini? Tidak juga Bapak dan Ibu. Silakan saja kita modifikasi RPP kita. Yang paling penting adalah kita mampu menyusun. Kalaupun mungkin RPP kita susun dengan menggunakan sistematika penulisan seperti ini, cara-cara yang lama, begitu ya, itu boleh-boleh saja, ya tidak ada masalah dengan bentuknya seperti itu Bapak dan Ibu. Yang penting adalah bagaimana dalam setiap bentuk RPP yang kita buat adalah merujuk kepada apa komponen-komponen utama yang memang dijadikan sebagai standar acuan dalam rancangan pembelajaran mendalam. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimanapun bentuknya RPP itu kembali kepada kita. Yang penting adalah bagaimana kita memiliki kemampuan dan juga pemahaman dalam proses penyusunan, untuk kemudian kita juga memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam juga pada saat kita mengajarkan RPP tersebut kepada peserta didik kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita sampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas fungsi kita sebagai guru itu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, dan indikator pemberian pelayanan terbaik kepada peserta didik adalah bagaimana kita bisa menggapai tujuan pembelajaran yang kita susun, yang kita tetapkan dalam setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri terutama, dan juga bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu, dan sedikit banyaknya bisa memberikan referensi kepada kita semua untuk lebih fasih, lebih soheh juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik kita sebagai wujud daripada pengabdian kita sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.